Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soliha dari kelas 06 SAKM 004 dengan NIM 231011 21007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Zahir untuk transaksi PT Sumber Rezeki. Berikut cuplikannya. Oke, saya akan menggunakan Zahir untuk menginput data transaksi pada PT Sumber Rezeki. Yang pertama itu kita membuat data baru dulu. Nama perusahaannya itu PT Sumber Rezeki. Alamat perusahaannya Jalan Kemang Raya nomor 20. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 12345, lalu klik lanjutkan. Masa transaksinya di sini Januari sampai Desember 2020. Lalu klik lanjutkan proses. Sini kita pilih bidang usahanya perdagangan umum. Lalu klik lanjutkan. Iya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita pilih kode mata uang EDR, lalu lanjutkan. Dolarnya kita sesuaikan dengan nilainya, yaitu 16.000, lalu klik lanjutkan, selesai. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Data-data rekening yang ada pada PT Sumber Rezeki. Lihat dulu di sini. Oke, kita ganti hanya hutang dagang menjadi piutang dagang, lalu hutang usaha menjadi hutang dagang, piutang usaha menjadi piutang dagang, dan persediaan menjadi persediaan barang dagang. Oke, yang pertama data rekeningnya kita sesuaikan. Kita ubah ke dalam switch mode biar gampang. Lalu di sini ada piutang usaha diubah menjadi piutang dagang. Lalu klik rekam, lalu ada persediaan kita ubah jadi persediaan barang dagang. Lalu klik rekam, lalu ada hutang usaha, kita ubah jadi hutang dagang, lalu klik rekam. Udah semua, tinggal klik tutup. Selanjutnya kita akan masukkan
saldo akun ya. Kita klik setting, saldo awal akun, kas kecil nggak ada, kasnya sebesar 3.500.000, lalu banknya sebesar 25.500.000, piutang dagang sebesar 4.550.000, persediaan barang dagang sebesar 13.815.000, kendaraannya 125 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 12.500.000, lalu ada hutang dagang sebesar 16.875.000, ada utang gaji dan upah 2.115.000, lalu ada hutang bank sebesar 81.275.000, modal B setor sebesar 35.500.000, laba ditahan sebesar 26.300.000. Utang gaji dan upah 18.990. Oke, ini ada yang salah. Ulang dari awal 3.500.000, 25.500.000, 4.650, sedianya 13.415, asuransi dibayar di mukanya 2.300.000, terus 25 juta, 25.500, 16.875, 2.115, utang gajinya 2.115. Oke, ini 0. Nah, nilai sebesarnya menjadi 0. Pastikan untuk menginput saldo awal itu nilai sebesarnya jadi 0 karena dia pasti balance kalau kita klik rekap. Selanjutnya kita akan menginput nama customer, supplier, dan saldo awalnya. Yang pertama tuh kita ke data nama dan alamat, terus kita klik tambah. Nama, pastikan tipenya ini menggunakan customer. Terus yang pertama tuh nama customernya adalah PT Megantara. Lalu kita klik rekam, iya, tambah. Customer 2-nya adalah PT Unggul Utama. Tipenya adalah customer dan jenisnya company karena dia PT, lalu klik rekam. Iya. Lalu yang ketiga itu ada CV Cipta Kreasi, CV Cipta Kreasi. Lalu klik rekam. Iya. Selanjutnya kita akan membuat data supplier. Untuk data supplier tipenya kita ganti jadi vendor. Yang pertama ada PT Sinar Elektro. Jenisnya company, klik rekam, iya. Lalu ada
CV Riung Jaya, pilihnya kampanye, klik rekam, iya. Lalu yang terakhir ada CV Cipta Kreasi, lalu klik rekam, iya, tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal. Piutang usaha, klik baru, klik nama. Customer-nya PT Megantara. Di sini PT Megantara itu 1 Desember 2019. 1 Desember 2019, nomor invoice-nya invoice 01, jumlahnya itu 1.250.000. Lalu klik rekam, lalu klik baru lagi. Yang kedua itu ada CV unggul utama, klik OK. Tanggal transaksinya tanggal 11 November 2019. Nomor invoice-nya invoice 02. Mata uangnya nilainya sebesar 2.450.000, lalu klik rekam. Lalu yang terakhir ada CV Cipta Kreasi. Tanggal invoice-nya tanggal 25 November 2019. Nomor invoice-nya invoice 03. Totalnya 450.000. Lalu klik rekam. Total piutangnya 4.550.000. Sesuai dengan soal, lalu klik tutup. Selanjutnya ada saldo awal utang usaha, klik baru. Pertama ada Sinar Elektro. Dengan tanggal transaksinya tanggal 11 Desember 2019. 11 Desember 2019. Nomor invoice-nya 01 dengan nilai hutangnya sebesar 10 juta. Lalu klik rekam, lalu yang kedua ada CV Riung Jaya dengan tanggal invoice-nya tanggal 12 November 2019. Oke, nomor invoice-nya invoice 02. Nilai hutangnya sebesar 6.025.000. Klik rekam, lalu yang terakhir ada CV Cipta Kreasi. Tanggalnya tanggal 26 November 2019. 26 November 2019. Nomor invoice-nya invoice 03. Totalnya 450. Jadi total hutangnya 16.475.000 dan sudah sesuai dengan soal. Lalu kita tutup. Untuk selanjutnya kita akan menginput saldo persediaan dan memasukkan persediaan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita ke data-data, lalu kita ke data produk, lalu kita klik tambah. Di sini ada B01 dengan deskripsinya kipas angin. Kelompok barangnya, produk satunya kita edit jadi barang dagang. Lalu klik rekam, ya. Oke, bisnisnya
kita. Satuannya kan unit, berarti kita harus ubah dulu satuan pengukurannya. Kita tambahin jadi ada unit. Unit, keterangannya unit besar hitamkan terus direkam, kita tutup, kita balik lagi ke data produk, kita tambahkan B01 yaitu kipas angin. Satuan dasarnya unit, lalu klik rekam, tambah baru lagi, ada B02 rice cooker, satuan dasarnya unit, lalu klik rekam, lalu ada B03 radio FM, satuan dasarnya unit, lalu klik rekam, lalu ada B04 TV 20 inch, satuannya unit, lalu klik rekam. Lalu ada B05, satuan dasarnya unit, deskripsinya TV 14 inch. Udah, lalu klik rekam. Lalu ada B06, deskripsinya mesin cuci, satuan dasarnya unit, lalu klik rekam. Yang terakhir B07, satuannya kulkas, satuan dasarnya unit, lalu klik rekam dan tutup. Selanjutnya kita akan menginput si saldo awal persediaan. Baru di sini yang pertama itu ada kipas angin dengan kuantiti awalnya 5 dan harganya 75.000 harga satuannya. Klik rekam. Lalu yang kedua itu ada rice cooker dengan kuantiti awalnya 2 dan harga pokoknya 125.000. Lalu klik rekam. Lalu yang ketiga radio FM dengan kuantiti awalnya sebesar 7 dan harga pokok satuannya 35.000. Lalu klik rekam. Lalu yang keempat ada TV 20 inch dengan kuantiti awalnya 4 dan harga satuannya 825.000. Lalu yang kelima ada TV 14 inch dengan kuantiti awalnya 8 dan harga satuannya 315.000. Lalu klik rekam. Lalu ada B06 dengan stok awal itu 4 dan harganya 375.000. Lalu klik rekam dan yang terakhir ada B07 dengan kuantiti awal 5 dan harga satuannya 1125. Lalu klik rekam. Jumlah persediaannya 13.815. Apakah sesuai? Ya, dan sesuai. Lalu kita tutup. Iya. Oke. Berikutnya saya akan menginput transaksi pertama yaitu biaya operasional dan promosi iklan. Oke, di sini kita masuk ke kas keluar.
kas dan bank, kas keluar, lalu klik baru. Di sini dia menggunakan akunnya akun kas, jadi banknya kita ganti jadi kas dulu. Lalu dia punya vendor si Fitri Megah. Klik company, lalu klik rekam, lalu klik iya. Lalu klik si Fitri Megah, oke. Tanggal transaksinya tanggal 3 Januari 2020. 3 Januari 2020. Kodenya itu adalah beban iklan dan promosi. Harganya sebesar 250.000. Jangan lupa di sebesarnya diklik, lalu kita klik rekam, total, tutup, lalu transaksi selanjutnya saya akan menggunakan transaksi nomor 4. Ini penjualan kredit dengan uang muka, kita masuk ke penjualan, lalu uang muka penjualan, kita klik baru. Kita menggunakan kas kecil, pelanggannya adalah PT Bayu Segara, kita klik baru. Customer, klik Bayu Segara, kita rekam, iya, kita klik Bayu Segara, sebesarnya 100.000. Tanggal transaksinya itu tanggal 6 Januari 2020 tanpa pajak, lalu klik rekam, lalu kita ke invoice penjualan, klik baru. Nama pelanggannya PT Bayu Segara, tanggalnya tanggal 6 Januari 2020. Sama barangnya radio FM, dikirimnya 1, harganya 75.250 dengan pajak AT 10%. Lalu di sini ada TV 14 inch, dikirimnya 1 dengan harga 495.000. Lalu klik VAT, lalu klik OK. Oke, di sini kita klik ada uang muka penjualan. Kita klik OK, jadi sebesarnya 527.275. Saldo terhutangnya apakah benar? Iya. Lalu klik rekam. Batal, tutup. Selanjutnya saya akan menggunakan transaksi ke-7, pembayaran hutang. Transaksi kelima, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Oke, di sini kita masuk ke modul pembelian, terus invoice pembelian, baru kita masukin nama pemasoknya baru yaitu PT Lancar Jaya. PT Lancar Jaya. Kita klik rekam, ya. Kita klik Lancar Jaya, oke. Tanggal transaksinya tanggal 9 Januari 2020. Nama barangnya ada kipas angin. Diterimanya 10 dengan harganya 73.000. Satuannya unit. Harganya 73.000. Dia tidak menggunakan PAT, lalu kita
kita input rice cooker, diterimanya 10 dengan harganya 121.000. Lalu yang terakhir itu ada radio FM dengan kuantiti 5 dan harganya 65.000. Totalnya sebesar 325.000. Dia ada biaya lain-lain yang masuk ke beban pengiriman. Kita ketik beban lain-lainnya 100.000. Dengan totalnya 2.365.000. Apakah benar sesuai dengan buku transaksinya? Iya. 2.365.000. 9 Januari. Oke, ini kita rekam. Batal, tutup. Selanjutnya, saya akan menggunakan transaksi ke-7, yaitu pembayaran hutang. Transaksi ke-7 ada di sini. Pembayaran hutang kita masuk ke modul pembelian. Lalu invoice lalu ke pembayaran hutang usaha. Lalu kita klik baru di sini. Jadi diterimanya melalui bank, jadi nggak usah kita ganti. Penerimanya itu adalah Sivirium Jaya. Tanggal transaksinya tanggal 12 Januari 2020. Nomor invoice-nya ini kita klik OK dengan jumlah dibayarnya 1.250.000. Sebesarnya kita klik, lalu kita klik rekam, batal, tutup. Kita akan melakukan tutup buku, yaitu dengan klik tutup buku akhir bulan, lalu klik ya, proses, lanjutkan, oke, lanjutkan, proses, ya, tunggu sampai proses selesai, lalu klik ya lagi, dan oke. Selanjutnya kita akan membuka laporannya, kita klik file, setup informasi perusahaan, lanjutkan, kita klik dari Januari 2020, klik lanjutkan, proses, lalu kita ke laporan. Ke laporan yang udah kita tutup buku tadi kita klik file, terus set informasi perusahaan, lalu klik laporan. Di sini kita akan buka si laporan arus kas dulu. Di sini ada rangkumannya, di sini ada rinciannya juga. Terus di sini kita akan buka laba rugi standarnya. Lalu ada juga neraca saldonya. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran tentang laporan keuangannya.